Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Di mana pengukuran itu merupakan suatu kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan. Entah itu mengukur tinggi badan, mengukur baju, mengukur massa badan, dan sebagainya. Dalam pengukuran ini, untuk hari ini, kita akan belajar mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Yang pertama yaitu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Jadi, sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran apabila dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka-angka, dan memiliki satuan tertentu. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di fisika sendiri, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. 7 besaran pokok ini harus Ananda hafal agar Ananda mudah dalam menurunkan besaran pokok ini menjadi besaran turunan. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, untuk luas. Seperti kita ketahui bahwa luas rumusnya panjang kali lebar. Satuan dari panjang, lebar, tinggi, sisi, itu semuanya sama, yaitu meter. Jadi panjang dikali lebar sama dengan meter dikali meter, jadinya meter kuadrat. Jadi satuan dari luas yaitu meter kuadrat. Yang kedua yaitu kecepatan. Rumus kecepatan yaitu perpindahan per waktu. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Sama, satuannya juga meter, dan waktu satuannya sekon. Jadi satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Untuk luas tadi meter kuadrat, untuk volume, panjang, lebar, tinggi, berarti meter kali meter kali meter, sama dengan meter kubik atau meter pangkat 3. Kecepatan tadi juga sudah dijelaskan perpindahan per waktu, yaitu meter per sekon. Untuk gaya massa dikali percepatan. Massa kilogram, percepatan itu dicari nanti dari kecepatan per waktu, berarti meter per sekon per sekon. Ini sudah ada juga meter per sekon kuadrat. Jadinya gaya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang titik-titik ini silakan Ananda lengkapi. Selanjutnya yaitu satuan. Satuan dalam fisika diartikan sebagai suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran besaran. Ada 2 jenis satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini adalah yang apabila kita ukur berkali-kali hasilnya akan sama, siapapun orangnya. Contohnya meter, sentimeter, kilogram, dan gram. Satuan tidak baku yaitu satuan dengan suatu pembanding yang memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh beberapa orang, atau berbeda orang hasilnya akan berbeda. Contohnya jengkal, kaki, dan yard. Selanjutnya yaitu dimensi. Dimensi ini menyatakan tipe suatu besaran tanpa memperhatikan satuan maupun nilainya.
Ciri-ciri dimensi itu adalah menggunakan huruf kapital dan menggunakan kurung siku. Berikut merupakan tabel dari dimensi besaran pokok. Panjang, dimensinya L besar, massa M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus listrik dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, dan jumlah zat dimensinya N. Dimensi besaran pokok ini juga harus Ananda hafal agar mudah dalam menentukan dimensi dari besaran turunan. Nah, contoh dari dimensi besaran turunan dapat Anda lihat di sini. Pada luas, yaitu rumusnya panjang kali lebar, meter kali meter. Tadi meter atau panjang itu dimensinya adalah L. Jadinya L dikali L, L kuadrat. Jangan lupa ada kurung siku dan huruf kapital. Kecepatan. Kecepatan itu perpindahan per waktu. Meter per sekon. Meter tadi dimensinya L dan waktu dimensinya T. Di matematika juga sudah kita pelajari bahwa jika di bawah per, di pecahan di bawah, untuk naik ke atas maka pangkatnya menjadi min 1. Jadinya L T min 1. Soalnya berdasarkan analisis suatu besaran, dimensi itu dapat digunakan yang pertama untuk mengungkapkan kesetaraan dan kesamaan dua besaran yang sepintas akan berbeda. Misalnya energi dan usaha. Sepintas energi dan usaha itu berbeda, namun satuannya sama, yaitu joule, jadi dimensinya pun akan sama. Yang kedua, untuk meneliti benar atau salah rumus atau persamaan yang menyatakan suatu hubungan besaran fisika. Yang ketiga, yaitu menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensional. Dan terakhir, yaitu untuk penurunan rumus suatu besaran fisika. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin Ananda tanyakan atau kurang mengerti, silakan chat di WA group atau jalur pribadi ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.